Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Inge Wahyu Adinda dan saya sendiri Alifia Febriana Saputri dengan NIM 2030205138. Pada mata kuliah Kewarganegaraan yang dibimbing oleh Ibu Yuni Nopitasari MPD, di sini kami akan menjelaskan tentang multikulturalisme. Yang pertama yaitu tentang sejarah multikultural. Seorang ahli membedakan multikulturalisme menjadi 5 macam. Yang pertama, isolasionis, mengacu pada masyarakat di mana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lain. Yang kedua, akomodatif, yaitu masyarakat yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. Yang ketiga, multikulturalisme otonomis, masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesejahteraan dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik. Yang keempat, multikulturalisme kritikal dan atau interaktif, yakni masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu terekspos dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih membentuk penciptaan kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif distinktif mereka. Yang kelima yaitu kosmopolitan, berusaha menghapus batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat kepada budaya tertentu dan sebaliknya. Yang selanjutnya yaitu tentang pengertian multikultural. Multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman dan berbagai macam budaya atau yang disebut multikultural yang ada dalam kehidupan masyarakat, menyangkut nilai-nilai, sistem budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut. Yang selanjutnya yaitu ciri masyarakat multikultural. Pada hakikatnya, masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri atas berbagai macam suku yang masing-masing mempunyai struktur budaya yang berbeda-beda. Ciri masyarakat multikultural yang pertama, terjadi segmentasi, yaitu masyarakat yang terbentuk oleh bermacam-macam suku, ras, dan lain-lain, tapi masih memiliki pemisah. Yang kedua, memiliki struktur dalam lembaga yang non-komplementer. Dan yang ketiga, konsensus rendah, maksudnya adalah dalam kelembagaan pastinya perlu adanya suatu kebijakan dan keputusan. Keputusan berdasarkan kesepakatan bersama itulah yang dimaksud dengan konsensus. Yang keempat, relatif potensi ada konflik. Dalam suatu masyarakat majemuk pasti terdiri dari berbagai macam suku, adat, dan kebiasaan masing-masing. Dalam teorinya, semakin banyak perbedaan dalam suatu masyarakat memungkinkan akan terjadi konflik. Yang selanjutnya yaitu integrasi dalam tumbuh dengan paksaan seperti yang sudah dijelaskan tadi di atas bahwa dalam masyarakat multikultural itu susah sekali terjadi pengintegrasian, maka jalan alternatifnya adalah dengan cara paksaan. Walaupun dengan cara seperti ini integrasi itu tidak bertahan lama. Yang selanjutnya adanya dominasi politik terhadap kelompok lain, karena dalam masyarakat multikultural terdapat segmen-segmen yang berakibat pada in-group feeling tinggi, maka bila suatu ras atau suku memiliki suatu kekuasaan atas masyarakat itu, maka ia akan mengedepankan kepentingan suku dan rasnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Inge Wahyu Adinda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inge Wahyu Adinda dan saya akan menunjukkan presentasi kelompok kami tentang multikultural. Baiklah, saya lanjutkan. Penyebab terciptanya masyarakat multikultural. Pada dasarnya, semua bangsa di dunia bersifat multikultural. Adanya masyarakat multikultural memberikan nilai tambah bagi bangsa tersebut. Keragaman ras, etnis, suku ataupun agama menjadi karakteristik tersendiri. Sebagaimana bangsa Indonesia yang unik dan rumit karena kemajemukan suku bangsa, agama, bangsa maupun ras. Masyarakat multikultural Indonesia adalah sebuah masyarakat yang berdasarkan pada ideologi multikulturalisme atau Bhinneka Tunggal Ika yang multikultural.
yang melandasi corak struktur masyarakat Indonesia pada tingkat nasional dan lokal. Faktor penyebab terciptanya masyarakat multikultural adalah 1. Faktor geografis. Faktor ini sangat mempengaruhi apa dan bagaimana kebiasaan suatu masyarakat. Maka, dalam suatu daerah yang memiliki kondisi geografis yang berbeda, maka akan terdapat perbedaan dalam masyarakat. 2. Pengaruh budaya asing. Mengapa budaya asing menjadi penyebab terjadinya multikultural? Karena masyarakat yang sudah mengetahui budaya-budaya asing kemungkinan akan terpengaruh mindset mereka. 3. Kondisi iklim yang berbeda. Maksudnya hampir sama dengan perbedaan letak geografis suatu daerah. 4. Keanekaragaman suku bangsa. Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa banyaknya. Yang menjadi sebab adalah keberadaan ratusan suku bangsa yang hidup dan berkembang di berbagai tempat di wilayah Indonesia. Kita bisa membayangkan apa jadinya apabila masing-masing suku bangsa itu mempunyai karakter, adat istiadat, bahasa, kebiasaan, dan lain-lain. 5. Keanekaragaman agama. Letak Pulau Nusantara pada posisi silang di antara dua samudera dan dua benua jelas mempunyai pengaruh yang penting bagi munculnya keanekaragaman masyarakat dan budaya. Dengan didukung oleh potensi sumber alam yang melimpah, maka Indonesia menjadi sasaran pelayaran dan perdagangan dunia. 6. Keanekaragaman. Salah satu dampak terbukanya letak geografis Indonesia, banyak bangsa luar yang bisa masuk dan berinteraksi dengan bangsa Indonesia. Bangsa-bangsa asing itu tidak saja hidup dan tinggal di Indonesia, tetapi juga mampu berkembang secara turun-temurun membentuk golongan sosial dalam masyarakat kita. Dari keterangan tersebut terlihat bahwa bangsa Indonesia terdiri atas berbagai kelompok etnis, agama, budaya yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Berkaitan dengan perbedaan identitas dan konflik sosial, muncul 3 kelompok sudut pandang yang berkembang, yaitu A. Pandangan primordialisme. Kelompok ini menganggap perbedaan-perbedaan yang berasal dari genetika seperti suku, ras, agama merupakan sumber utama lahirnya benturan-benturan kepentingan etnis maupun budaya. B. Pandangan kaum instrumentalisme. Menurut mereka, suku, agama, dan identitas yang lain dianggap sebagai alat yang digunakan individu atau kelompok untuk mengejar tujuan yang lebih besar, baik dalam bentuk material maupun non-material. C. Pandangan kaum konstruktivisme. Kelompok ini beranggapan bahwa identitas kelompok tidak bersifat kaku. Sebagaimana yang dibayangkan kaum primordialisme, etnisitas bagi kelompok ini dapat diolah hingga membentuk jaringan relasi pergaulan sosial. Konflik yang muncul akibat keanekaragaman. Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa keragaman suku bangsa yang dimiliki Indonesia adalah letak kekuatan bangsa Indonesia itu sendiri. Selain itu, keadaan ini menjadikan Indonesia memiliki nilai tambah di mata dunia. Namun, di sisi lain, realitas keanekaragaman Indonesia berpotensi besar menimbulkan konflik sosial berbau sara, atau suku, agama, ras, dan adat. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengelola keragaman suku bangsa diperlukan guna mencegah terjadinya perpecahan yang mengganggu kesatuan bangsa. Konflik-konflik yang terjadi di Indonesia umumnya muncul sebagai akibat keanekaragaman etnis, agama, ras, dan adat, seperti konflik antar etnis yang terjadi di Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Papua, dan lain-lain. Di Kalimantan Barat, adanya kesenjangan pelakuan aparat birokrasi dan hukum terhadap suku asli Dayak dan suku Madura menimbulkan kekecewaan yang mendalam. Sedangkan di Poso, Sulawesi Tengah, konflik bernuansa sara mula-mula terjadi pada tanggal 24 Desember 1998 yang dipicu oleh seorang pemuda Kristen yang mabuk melukai seorang pemuda Islam di dalam Masjid Sayo. Dari 2 kasus tersebut, terlihat betapa perbedaan mampu memicu munculnya konflik sosial. Perbedaan-perbedaan yang disikapi dengan antisipasi justru akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan banyak orang. Oleh karena itu, bagaimana kita bersikap dalam keanekaragaman benar-benar perlu diperhatikan. Pemecahan masalah keanekaragaman. 1. Menggunakan kearifan lokal. Ada sisi positif dan negatif dari kehadiran ratusan suku bangsa di Indonesia. Selain bisa memperkaya khazanah kebudayaan nasional, juga menjadi pemicu munculnya disintegrasi sosial. Sering kita dengar terjadinya perang antar suku atau konflik sosial antar etnis di Indonesia. Ada banyak alasan yang mendasarinya, tapi yang menarik adalah ternyata banyak suku bangsa yang mempunyai mekanisme atau cara di dalam menyelesaikan permasalahan itu.
Kisah tentang kehidupan masyarakat di Lembah Baliem bisa jadi merupakan contoh kearifan lokal yang dapat kita jadikan referensi dalam upaya mencarikan solusi atas permasalahan antar etnis atau antar suku bangsa di Indonesia. 2. Menggunakan kearifan nasional. Pada saat kita dihadapkan dengan beragam konflik dan sengketa yang terjadi di antara etnis atau suku bangsa, belajar dari sejarah adalah cara yang paling tepat. Pada masa penjajahan Belanda, kita merasakan betapa sulit merangkai nilai persatuan untuk sama-sama menghadapi bangsa penjajah. Hingga ketika kita mulai menyadarinya di tahun 1928, saat itu kita mengakui Indonesia sebagai identitas bersama yang mampu mengatasi sejumlah perbedaan kebudayaan di antara suku bangsa yang ada. Nasionalisme Indonesia pun terbentuk dalam wujud pengakuan bangsa, tanah air, dan kebangsaan. Dampaknya adalah perjuangan menghadapi kolonialisme Belanda semakin menampakkan hasilnya. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila ada salah kata dan ada yang tidak berkenan dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.